channel World Over Video Gaming, powered by Playday.id. Halo guys, hari ini gue bakal main Chin Teren. Kali ini gue bakal main sendiri, cuman bakal kasih tunjuk lo orang gimana rasa main berdua. Kita pemain biru melawan pemain pink. Kita udah memilih lokasi awal kita setelah melihat apa yang kita punya di awal permainan. Kita udah secara random letakkan bahan di ketiga lokasi panen yang ada. Gue bakal sebut warnanya ya. Kayaknya kalau gue ingat baru gue sebut jenisnya. Abu-abu, ungu dan hitam di lokasi panen pertama, merah dan hijau di lokasi panen kedua, oranye, kuning, dan putih di lokasi panen ketiga. Kita udah siapkan display, deck kartu bahan. Ini adalah display orders karena kita main berdua, hanya ada 2 kartu di display. Terus untuk vendornya ada di situ. Kita akan segera memulai permainan dengan kita sebagai pemain pertama. First of all, lihat dulu dong ya kartu starting orders kita. Kita perlu kuning di Monterosso, ungu di Vernaza, hijau di Corniglia, merah di Manarola, dan abu-abu di Rio Maggiore. Dan kartu pertama di tangan kita banyak bawang putihnya. Itu sebabnya gue memutuskan untuk memulai di sini. Dan gue rasa why not? Karena melihat apa yang ada di display, kita memerlukan bawang putih di Corniglia serta bawang putih di Rio Maggiore. And see guys, di Corniglia warna putih itu bernilai 6 lira. Jadi it's too hard to pass. Kebetulan kita pemain pertama, kita memiliki 3 aksi. Aksi pertama gue rasa gue gak mau cuman panen 2 bawang putih di satu lokasi. So gue bakal mengambil bahan yang lain. Kebetulan ada lemon dan kita bisa menuai lemon di sini. Aksi pertama, tuai lemon. Aksi kedua, gue rasa gue masih bisa santai kali ya. Atau gue pengen segera harvest dulu. Nanti di putaran berikutnya baru harvest lagi. Ya gue rasa lebih cepat lebih baik lah ya. Jadi untuk aksi kedua kita bakal harvest. Kebetulan kita ada di sini. Kita bakal harvest 2 putih dan juga 1 kuning ditaruh di truk ya. Semoga kalian kelihatannya karena sebagian dari player board gue kepotong ya. Di sini masih kelihatan kok. Kita bakal discard semuanya. Dan untuk aksi ketiga kita nggak bakal gerak jauh-jauh. Kita cuma bakal gerak 1 space karena kita pengen jual bawang putih di Rio Maggiore. So, bup. Itu adalah akhir dari giliran kita. Sekarang lanjut ke gilirannya pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain kuning memutuskan untuk mengambil pomodori dari market dan diganti dengan pomodori yang lain. Aksi kedua, pemain pink memanen 2 tomat dan 2 zucchini. Jadi dia mendapatkan 2 merah dan 2 hijau. Ya gue berusaha untuk setematis mungkin menyebutkan nama bahan-bahannya ini. Oke, untuk aksi terakhirnya, guess what? Karena mobilnya udah penuh, pemain pink bakal bergerak 1-4 spaces. Ingat, tapi dia memutuskan untuk berhenti di Rio Maggiore bersama dengan kita. Itulah gilirannya pemain pink. Sekarang kembali ke giliran kita. Seperti tujuan awal, kita bakal menjual 1 bawang putih di Rio Maggiore dengan target untuk mencapai order ini. Dan kita mendapatkan 3 lira karena penjualan tersebut. Tapi lira tersebut akan diskor di giliran kita nanti karena kita masih mau melanjutkan aksi itu. Tadi baru aksi pertama ya. Kita bisa jual lagi, cuman gue pengen save bawang putih yang 1 lagi untuk dijual di Corniglia di mana harganya lebih mahal dan membantu untuk mengkomplitkan order yang ini. So, aksi kedua kita bakal gerak 2 spaces. Ups, gua jalan mundur. Berhenti di Corniglia. Dan untuk aksi ketiga, guess what? Gue bakal juang bawang putih 1 lagi. Ya, kalau kalian ingat dari tutorialnya, kenapa gue taruh di sini? Karena tadi gue jualnya di desa Rio Maggiore. Yang 1 lagi gue jual di Corniglia. Dan itulah akhir dari giliran kita. Jangan lupa, kita mesti dapatkan lira kita dulu di score track. 3 tambah 6, 9. Berarti karena kita masih dodol, majuin marker kita ke space nomor 9. Itulah giliran kita. Sekarang lanjut ke gilirannya pemain pink. Aksi pertama, pemain pink akan menjual 1 pomodori di Rio Maggiore. Walaupun itu nggak bernilai, mungkin itu adalah sesuatu yang mereka incar, kita nggak tahu, dan mereka mendapatkan 1 lira dari penjualan ini. Itu adalah aksi pertama. Aksi kedua, pemain pink bakal bergerak maju langsung ke desa ujung yang lain. 1, 2, 3, 4, jalan mundur lagi guys. Ke situ, dan untuk aksi ketiga dia akan menjual lagi di situ. Pemain pink memutuskan untuk mengosongkan mobilnya dengan menjual 2 hijau atau zucchini ini dan 1 pomodori di Monterosso. So total dari Rio Maggiore dia mendapatkan 1 lira plus 2 plus 2 plus 6. Totalnya adalah 11 lira dan dia memajukan di depan kita 2 spaces. Itulah gilirannya pemain pink. Dia siap memanen lagi di giliran berikutnya. Tapi sebelumnya kita akan lihat apa yang kita lakukan di giliran kita sekarang. Guys, gue beneran baru nyadar ya. Kita itu memerlukan kuning di Corniglia. Kenapa gue nggak jual ini sekalian tadi? Kayaknya gue terlalu fokus untuk menyelesaikan yang ini ya. Ya udahlah, kita harus menjalani apa yang sudah kita jalani sekarang. Untuk aksi pertama, kita bakal gerak 2 spaces menuju ke desa Monterosso bertemu pemain pink. Dan untuk aksi kedua, kita bakal sell goods
lebih tepatnya cuma satu doang, dan itu adalah goods yang kurang dihargai sama penduduk setempat sehingga nilainya cuma 1 lira. Dan kita masih punya aksi ketiga, apa yang tersisa di tangan kita punya olive, dan kebetulan di display ada olive dan fungi dan uva. Itu adalah bahan-bahan yang tepat kalau kita berhenti di lokasi panen ini. So why not, untuk aksi ketiga kita bakal gerak satu space dan berhenti di sini menunggu giliran kita berikutnya. Tapi di akhir giliran kita menyelesaikan satu order dari display. Kuning di Monte Rosso dan putih di Rio Maggiore. Kita akan mendapatkan 8 lira guys. Jadi total kita mendapatkan 8 dari order ini dan 1 dari menjual kuning di Monte Rosso, 9 lira. 9 ditambah 9 berarti kita sekarang memiliki 18 lira. Dan ingat, setiap kali kita menyelesaikan orderan, kita akan mendapatkan satu kartu order dari deck. Entah kita pakai untuk merefill display atau kita simpan untuk diri kita sendiri. Kita akan lihat memerlukan putih di Vernazza dan hitam di Manarola. Well, kalian nggak tahu, nggak kelihatan ya. Di Manarola hitam itu harganya 4, sedangkan putih itu harganya cuma 1 di Vernazza. Bentar, gue lihat starting orders gue. Oke guys, we have to keep this one. Karena ini sinergis ya, kita sama-sama memerlukan putih, jadi sekalipun kurang berharga, tapi itu membantu kita untuk memenuhi kebutuhan dari 2 kartu order. So, kita bakal simpan yang ini. That means 1 kartu dari deck akan dipakai untuk merefill display. Kita lihat orderan yang baru di display adalah hitam di Monte Rosso, oranye di Corniglia, dan abu-abu di Manarola bernilai 15 lira. So, that's big deal guys. Anyway, sekarang adalah gilirannya pemain pink. Untuk aksi pertama, dia memutuskan untuk menyusul kita ke lokasi panen pertama. Untuk aksi kedua, pemain pink akan mengambil 1 uva dari display tangannya, di-replace dengan kartu baru dari deck. Dan untuk aksi ketiga, dia akan mengambil 1 fungi. Ya, gue bakal mix match ya, sebut nama sama sebut jenisnya. Itu adalah akhir dari gilirannya pemain pink. Sekarang kembali ke giliran kita. Oke guys, new start, track kita masih kosong. Target kita adalah mengejar warna putih. Sayang sekali kita nggak punya kartu putih di tangan atau di display. So, aksi pertama gue rasa gue bakal ambil 1 kartu blind dari deck. Putih, nice. Jadi gue nanti bakal berhenti di sini, definitely untuk memanen bawang putih supaya gue bisa jual. Dan untuk aksi kedua, tadi baru aksi pertama ya, gue rasa gue juga perlu hitam nggak ya? Oke, gue perlu hitam di Manarola dan hitam di Monte Rosso. Dan gue punya 1 hitam, ada 1 hitam lagi di display. Might as well gue ambil aja lah langsung. Ini adalah aksi kedua, so gue hanya mengambil kartu. Dan untuk aksi ketiga, why not? Gue bakal panen olive ini 2 biji untuk mengambil 2 cube hitam dari area panen. Meaning gue masih punya space buat 2 bahan lagi. Salah satunya itu pasti si ugly, yang satu lagi gue nggak tahu apa. Itu akhir giliran kita. Sekarang adalah gilirannya pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink memutuskan untuk mengharvest 1 jamur dan 1 anggur dari lokasi tempat dia berada. Jadi dia mendapatkan 1 abu-abu dan 1 ungu. Untuk aksi kedua, pemain pink bakal maju ke lokasi panen berikutnya. Dan untuk opsi ketiga, pemain pink hanya akan mengambil 1 kartu dari deck. Itu aja gilirannya pemain pink. Sekarang kembali ke giliran kita. Kayaknya kita belum terlalu terburu-buru. Mengingat kita juga memerlukan merah di Monte Rosso. Harganya pun juga tinggi. Mendingan selama ada di situ, sekalian ambil 2 kali ya. Karena kan kita juga masih di space pertama toh. Jadi kita bakal ambil 1 untuk aksi pertama, di-replace dengan zucchini. Dan untuk aksi kedua, why not? Ambil pomodori lagi, bernilai cukup tinggi. Dan untuk aksi ketiga, ya guess what? Kita bakal berhenti di sini. Itu aja giliran kita. Sekarang lanjut ke pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink memutuskan untuk mengambil 1 lemon dari market. Gua nggak tahu lah market atau display. Untuk opsi kedua, aksi kedua, pemain pink bakal maju ke area panen berikutnya. Dan untuk aksi ketiga, dia bakal menjual 1 lemon dan 1 bawang putih untuk mengambil 1 kuning dan 1 putih, membuat kapasitas mobilnya sekarang sudah penuh. Itulah akhir dari gilirannya pemain pink. Sekarang kembali ke giliran kita. Untuk aksi pertama, kita bakal panen kedua pomodori ini, mendapatkan 2 merah. Sekarang kapasitas kita penuh, kita harus mulai menjual. Pertanyaannya, kita pengen jual kemana? Obviously, berarti yang merah ini bakal kita jual ke Monte Rosso untuk mendapatkan banyak poin. Tapi yang hitam ini mau ditaruh di mana? Di Monte Rosso. Oke lah, kita 1 step closer untuk menyelesaikan order ini, tapi gak ada harganya di situ. So, gue rasa salah 1 hitam ini bakal gue jual di Rio Maggiore, di mana itu bernilai 5 lira. Itu tadi baru aksi pertama. Aksi kedua, gue bakal jalan ke sini. Dan untuk aksi ketiga, seperti yang bisa kalian duga, gue bakal jual 1 aja cube warna hitam di sini, dan itu bernilai 5 lira. Dari 18 tambah 5 lira berarti kita sekarang memiliki 23 lira. Wow, pemain pink belum ada maju. Cuman kita akan lihatlah sebentar lagi karena ini adalah gilirannya dia. Untuk aksi pertama, pemain pink bakal bergerak 3 spaces menuju ke desa Corniglia. Oh my god guys.
Gue baru nyadar, kita keduluan sama pemain pink, kita akan lelah nanti maksud gue apa. So berhenti di sini, itu adalah aksi pertama. Aksi kedua, pemain pink hanya akan menjual satu cube yaitu yang warna putih di Corniglia ini dan bernilai 6 lira. Dan untuk aksi ketiganya, dia bakal maju 2 spaces lagi menuju ke Monterosso. Di akhir giliran pemain pink, dia memiliki 1 merah di Monterosso dan 1 putih di Corniglia. That means apa yang kita incar dari tadi sudah diambil duluan sama pemain pink. So, kalau di total pemain pink mendapatkan 10 plus 6 atau 16 lira di giliran ini. Dari 11 tambah 16, pemain pink sekarang memimpin dengan 27 lira. Dan karena dia menyelesaikan order, dia akan mendapatkan 1 dari deck, terserah mau disimpan atau dipakai untuk mereveal display. Setelah melihatnya, pemain pink memutuskan untuk tidak menyimpannya. That means kartu ini akan dipakai untuk mereveal display. Dia sekarang bisa ambil kartu lagi, tapi kalau dia ambil, itu harus dia simpan. Dan pemain pink tidak suka mengambil resiko, dia akan membiarkannya di situ di akhir gilirannya. Oke, kita akan lihat order apa yang ditolak oleh pemain pink. 13 lira untuk abu-abu di Monterosso, hitam di Manarola, dan hijau di Rio Maggiore. Ya. Dan sekarang gue pretty bummed. Secara teknis gak terlalu kaget atau kecewa gimana gitu ya. Of course kita kehilangan 10 kesempatan mendapatkan 10 lira. Seenggaknya kita tetap pengen jual merah ke Monterosso. Ada order itu atau tidak. So untuk aksi pertama, gue rasa gue bakal jalan 4 spaces. Menatap tajam ke pemain pink, pengen balik truknya dia, cuman gak apa-apa. Untuk aksi kedua, kita bakal jual ketiga resources ini, yang hitam dengan target mau Monterosso-nya di situ. Dan sebagai hasilnya kita mendapatkan 6 plus 6 plus 1 atau 13 lira. Oke, token liranya udah di situ, jadi gue bisa langsung majuin. Dari 23 tambah 13, berarti kita dapat 36 lira. Kembali lagi kita memimpin. Dan untuk aksi terakhir, gue rasa gue pasti pengen panen warna putih untuk bisa menyelesaikan ini. Dan apalagi yang gue perlukan, oke, gue perlu kuning di Corniglia. Walaupun Corniglia nggak bernilai apa-apa. Dan kebetulan putih sama kuning ada di lokasi panen yang sama. So gue bakal ambil kartu Limoni ini sebagai aksi ketiga, I guess. Itulah akhir giliran kita. Sekarang adalah gilirannya pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink memutuskan untuk menjual goods di Monterosso, yaitu warna kuning dan warna abu-abu ini. Dua-duanya gak terlalu berharga, cuman memang kalau abu-abu di mana-mana gak berharga sih ya. So dengan penjualan ini, dia hanya mendapatkan 1 plus 3 atau 4 lira, membawanya ke 31. Untuk aksi keduanya, pemain pink memutuskan untuk mengambil kartu warna oranye. Dan untuk aksi ketiga, dia akan mengambil kartu warna hitam ini. Yap, itu aja untuk gilirannya. Sekarang kembali ke giliran kita. Oke guys, brand new start. Untuk aksi pertama, kayaknya gue pengen ngambil kartu lagi dari display ya. Pertanyaannya apa yang diperlukan? Oke, gue udah punya hitam di sini. Gue juga perlu hitam di Manarola sih. Cuma saat ini belum ada hitam. Kebetulan ada warna oranye yang diperlukan di Corniglia. Walaupun cuma bernilai 2, ini tetap 15 lira kalau kita bisa mengejarnya sebelum pemain pink melakukannya. Kita pede, kita akan komplitkannya. Aksi pertama kita bakal ambil kartu oranye ini. Dan untuk aksi kedua gue bakal ambil ugly lagi. Nice. Dan untuk aksi ketiga, guess what, gue bakal langsung rush to the third harvest place. Jadi 1, 2, 3 nyampaikannya. Itu adalah akhir dari giliran kita. Sekarang kembali ke giliran pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink akan bergerak menuju ke lokasi harvest pertama. Dan untuk aksi kedua, dia akan memanen 1 olive dan 1 fungi, yaitu 1 hitam dan 1 abu-abu, untuk ditaruh di mobilnya yang kini memiliki 3 bahan. Dan untuk aksi ketiga, pemain pink bakal menyusul kita ke lokasi harvest ini. Yap, itu aja gilirannya pemain pink. Sekarang kembali ke giliran kita. Oke, jalankan rencana awal untuk aksi pertama. Karena kita ada di lokasi yang tepat dengan kartu yang tepat, kita akan melakukan harvest. Kita mendapatkan 2 putih, 1 kuning, dan juga 1 oranye. All in one place. That's really nice. Jadi kita nggak perlu buang waktu dari tempat ke tempat untuk memanen. Untuk aksi kedua, kita bakal gerak 1, 2, 3 spaces menuju ke Corniglia. Dan untuk aksi ketiga, kita bakal jual 3 bahan ini. Dimana itu bernilai 6 plus 2 plus 1, karena gak ada warna kuning di sini. Total kita mendapatkan 9 lira di giliran ini. Dari 36 maju ke 45. Yap, itulah akhir dari giliran kita. Sekarang adalah gilirannya pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink memutuskan untuk memanen 1 saja warna oranye dari situ, karena memang dia cuma bisa menampung 1. Untuk aksi kedua, dia bakal bergerak 2 spaces menuju ke Manarola. And guess what? Untuk aksi ketiga, dia akan menjual 1 abu-abu
dan 1 hitam di situ. Jadi dia mendapatkan 1 lira karena nggak ada abu-abu di sini, plus 4 lira karena ini warna hitam. Jadi totalnya adalah 5 lira. Dari 31 maju ke 36. Dia sedikit-sedikit ya, tapi nanti pasti dapat orderan. Dia bakal maju di depan kita. Yap, itu aja untuk gilirannya pemain pink. Sekarang kembali ke giliran kita. Untuk aksi pertama kita bakal gerak ke Vernaza. Untuk aksi kedua kita bakal jual 1 cube warna putih ini di Vernaza. Dengan demikian memenuhi kebutuhan dari 2 kartu order yang ada di tangan kita. Dan karena dia tidak terlalu diinginkan di sini, itu hanya bernilai 1 lira aja. Gak apa-apa, yang penting itu adalah one step closer untuk mendapatkan lira yang jauh lebih besar. Itu baru aksi kedua. Sekarang untuk aksi ketiga, gua rasa gua melihat cuman ada 1 fungi doang di sini, dan itulah yang terakhir yang gua perlukan. Gua bakal ambil inilah. So ya masih ada harapan untuk bisa mengalahkan pemain pink untuk mendapatkan yang ini. Itu adalah akhir dari giliran kita. Sekarang lanjut ke pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink memutuskan untuk maju 2 spaces ke Vernaza. Untuk aksi kedua, dia bakal menjual semua cubes ini di kota Vernaza, mana dia akan mendapatkan 4 untuk yang warna ungu, plus 1 untuk yang warna oranye, totalnya adalah 5, dia mendapatkan 41. Untuk aksi ketiga, pemain pink memutuskan untuk mengambil 1 kartu Zukini, diganti dengan fungi, dan itu adalah akhir dari gilirannya. Sekarang kembali ke giliran kita. Gue baru nyadar guys, kita memerlukan abu-abu untuk order yang ini, dan juga untuk order yang ini, so it's a win-win solution. Tapi, gue rasa gue juga perlu 2 abu-abu supaya satunya ditaruh di Monte Rosso. So, aksi pertama gue bakal ambil abu-abu yang kebetulan ada di display, fungi. Dan untuk aksi kedua, gue perlu apa ya? Gue perlu Zukini juga, entah di Rio Maggiore atau di Monte Rosso. Kemungkinan besar sih, well, secara nilai sih nggak beda jauh ya. Di sini 2, di sini 1. Tapi nggak apa-apa lah, kita ambil dulu. Ini aksi kedua. Dan untuk aksi ketiga kita bakal standby di lokasi panen pertama. So, kita jalan ke sini, mengakhiri giliran kita, lanjut ke pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink akan mengambil 1 Zukini dari market, di refill dengan kartu olive. Dan untuk aksi kedua, dia juga akan mengambil olive ini, di replace dengan kartu olive lagi. Dan untuk aksi ketiga, well, dia bakal ambil kartu olive ini, dan di refill dengan Pomodori, dan itu adalah akhir dari gilirannya pemain pink. Lanjut ke giliran kita. Untuk aksi pertama, gue bakal harvest ini dulu, fungi 2 biji, di discard, dapatkan 2 fungi. Dan untuk aksi berikutnya, gue rasa gue mau ambil kartu dari deck. Aksi kedua, dapat ugly, kurang diperlukan saat ini, dan aksi ketiga, dapat oranye. Yap, itulah giliran kita. Sekarang lanjut ke giliran pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink bakal bergerak 2 spaces menuju ke lokasi panen pertama. Aksi kedua, dia akan mengharvest 2 olive dari lokasi tersebut, 2 hitam, ditaruh di mobilnya. Dan untuk aksi ketiga, pemain pink bakal maju ke lokasi panen berikutnya. Itulah gilirannya. Sekarang kembali ke giliran kita. The question is, apakah gue mencoba untuk mencari Zukini lagi, atau just go with it dan cuma dapetin 1, meaning gue cuma punya 3. Well, technically gue bisa panen lagi nanti di sini, entah oranye atau putih. Cuman secara teknis kita nggak terlalu perlu oranye atau putih. Jadi gue rasa kita gak terlalu buru-buru toh ya. Jadi untuk aksi pertama kita bakal coba ambil, dan ternyata dapetin oranye lagi yang kurang diperlukan. Untuk apapun juga sih, starting orders kita gak ada yang perlu oranye, dan kita udah punya oranye di Corniglia. Kalau kita mau jual oranye pun harganya gak terlalu tinggi, itu cuma 3 sama 2 doang. Jadi oranye bener-bener dead weight saat ini. Ini gak ada fungsi. Oh, secara teknis gak dead weight sih ya. Kita bisa pakai ini menjadi satu bahan apapun. Tapi rugi juga sih ya. Siapa tahu nanti orderan baru muncul ada perlu oranye. Oke lah, gue bakal mencoba sekali lagi. Aksi kedua, olive. Oke. Bentar. Gue lihat dulu ya. Gue juga perlu olive di Manarola. Betul. Gue sempat, pikiran. Ya udahlah. Kebetulan gue dapat olive. Jadi untuk aksi ketiga, gue bakal harvest 1 olive. Kebetulan gue masih di sini. Itulah akhir dari giliran kita. Sekarang lanjut ke giliran pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink akan memanen 2 buah Zukini dengan memainkan 2 kartu hijau dari tangannya dan mengambil 2 cube ini. Sekarang kapasitasnya udah penuh, siap untuk dijual. Ya, dia bakal lanjut ke aksi kedua, di mana dia bakal maju 2 spaces menuju ke desa Rio Maggiore. And guess what? Untuk aksi terakhirnya, pemain pink akan menjual sebagian besar bahannya. Dia nggak menjual semuanya karena seperti yang kita lihat, warna hijau itu nggak berharga. Bukan nggak berharga sih ya, kurang berharga di sini. Jadi dia bakal jual 1 aja warna hijaunya. Ya, dia pasti pengen claim orderan yang itu beserta dengan 2 hitam, karena hitam harganya paling mahal di sini. Yap, dia bakal mendapatkan berapa ini? 1
plus 5 plus 5 atau 11. Jadi dari 41 dia memimpin di 52. And that's not all. Di akhir gilirannya dia berhasil mengklaim orderan yang ini, di mana dia punya abu-abu di Monterosso, hitam di Manarola, dan juga hijau di Rio Maggiore. That means dia mendapatkan 13 poin lagi. So dari 53 dia bakal maju sampai 66 guys. Dan karena dia menyelesaikan satu orderan, dia akan mengambil satu orderan baru dari deck. Oke, biar nggak repot bolak-balik, decknya gue pindahin ke sini aja. Jadi pemain pink akan mengambil satu, dan setelah melihatnya, ternyata pemain pink memutuskan untuk menyimpan orderan tersebut. Jadi sekarang dia punya dua orderan di tangannya, satu yang starting dan satu yang baru aja diambil. That means kita bakal reveal display dengan order baru dari deck, dan kali ini kita memerlukan merah di Manarola dan juga hijau di Rio Maggiore. Well, pemain pink sudah ada one step ahead. Kita bahkan belum punya apapun di Manarola guys. Ya, kita akan lihat siapa akan mendapatkan itu. Itu adalah akhir dari gilirannya pemain pink. Sekarang lanjut ke giliran kita. Sayang sekali guys, pemain pink sudah mengklaim orderan yang tadi. Tapi nggak masalah sih ya, karena kita memang pengen taruh cube warna hitam di desa Manarola untuk kartu pribadi kita. So, that's not big of a deal. Tapi kita bakal masuk ke aksi pertama, di mana kita bakal gerak satu space menuju ke lokasi harvest ini. Dan untuk aksi kedua, kita bakal harvest satu zucchini, karena itulah yang bisa kita lakukan. Kapasitas kita udah penuh. Sekarang kita akan masuk ke aksi ketiga. Jadi kita untuk aksi keempat nyampe kan? Ya, 1, 2, 3. Ups, kita injek pemain pink karena kita memang saat ini sedang bermusuhan sama dia. Itu adalah akhir dari giliran kita. Sekarang kita masuk ke giliran pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink bakal maju 2 spaces menuju Corniglia. Dan untuk aksi kedua, dia akan menjual cube terakhirnya di desa tersebut. Walaupun kurang berharga, cuman bernilai 1 lira doang. Mungkin ada sesuatu yang dia siapkan untuk orderannya dia. Kita nggak tahu deh. Dan untuk aksi ketiga, pemain pink akan mengambil Pomodori ini dari display dan di-reveal dengan ugly. Itulah gilirannya pemain pink. Sekarang kembali ke giliran kita. Untuk aksi yang pertama, kita akan jual sebagian besar cube-cube ini di sini. Tapi kita paling utama pasti perlu fungi. Kita bakal taruh 1. Dan juga yang warna hitam kalau nggak salah ya, hitam. Jadi itulah yang kita lakukan. Harganya adalah 1 doang karena nggak ada warna abu-abu di sini. Plus 4, jadinya gue dapat 5 lira. Dari 46 maju ke 51. And that's not all. Itu baru aksi pertama kita. Untuk aksi kedua, gue bakal ke sini. Karena nyampe ya, betul kan ya? 1, 2, 3. Ya, itu aksi kedua. Dan untuk aksi ketiga, gue bakal jual kedua cube sini. Harganya 2 plus 3 karena abu-abu sama hijau. Jadi kita dapat 5 poin lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5. That's it. Di akhir giliran kita, apakah kita mengkomplitkan orderan dari display? Ya, betul sekali. Orderan yang cukup mahal ini, so gue cukup seneng. Dapat hitam di Monterosso, oranye di Corniglia, dan abu-abu di Manarola. That means kita mendapatkan 15 poin. Dari 56 tambah 15 itu 71. Dan sekarang kita boleh mengambil satu orderan. Kita lihat, apakah ini bagus. Di Vernaza kita perlu warna ungu. Di Manarola kita perlu abu-abu, dan itu udah punya. Kebetulan ada 2 UVA di sini, jadi this could be easy. Gue rasa gue siap untuk melakukannya. Lagi giliran kita, that means display akan di-reveal dengan order baru, putih di Monterosso, ungu di Vernaza, dan kuning di Rio Maggiore. Itulah akhir dari giliran kita. Sekarang lanjut ke pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink akan mengambil 1 kartu dari deck. Dan setelah melihatnya, untuk aksi kedua dia memutuskan untuk mengambil kartu lagi dari deck. Dan ya, untuk aksi ketiga sepertinya dia belum puas dengan apa yang dia dapatkan. Dia akan mengambil 1 kartu lagi dari deck. Itulah gilirannya, sangat sederhana, sangat cepat. Sekarang kembali ke giliran kita. Ingat guys, target kita adalah mendapatkan ungu dan merah. So, untuk aksi pertama ada ungu, why not kita ambil? Terus, apakah muncul? Oh, belum. Untuk aksi kedua, ya kita masih santai juga kok ya. Kita bakal ambil kartu dari deck. Dan ternyata ungu lagi sebenarnya ada di sini. Untuk aksi ketiga, one thing, ini yang baru muncul ya. Gue tertarik juga karena kebetulan kalau gue lihat pemain pink, dia minimal udah punya ungu lah di sini. Tapi dia nggak ambil ugly atau limon yang ada di sini. So that means dia nggak terlalu peduli dengan orderan yang ini. Pertanyaannya, apakah gue juga pengen sekalian fokus ke orderan ini? Kalau iya, gue mesti ambil 1 lemon juga. Ya, gak ada salahnya sih ya. Itu aksi ketiga gue. Sama kayak pemain pink, kita cuma ngambil kartu doang. Itulah akhir dari... Oke, gue nyesel gue ngambil dari deck. But it is what it is. Kita cuma berharap pemain pink tidak memerlukannya sehingga kita bisa ambil lagi. Sekarang adalah gilirannya pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink bakal gerak 3 spaces menuju ke lokasi panen pertama. Dan untuk aksi kedua, dia akan memanen 1 fungi, yaitu yang warna abu-abu ini, untuk dia simpan.
Aksi ketiga, dia bakal maju ke lokasi panen berikutnya. Kayak itu adalah gilirannya, sekarang kembali ke giliran kita. Untuk aksi pertama, kita bakal ambil Pomodoro ini, obviously, karena kita memerlukannya untuk kartu orderan kita. Dan gua rasa, melihat bahwa kita bakal ke Vernaza untuk menyetor warna ungu, kita juga alangkah baiknya sekalian menyetor warna kuning, karena itu yang poinnya paling tinggi. So, ya untuk aksi kedua, kita bakal ambil Limoni lagi selama dia masih ada di market. Dan untuk aksi yang ketiga, gua bakal maju ke sini untuk memanen yang warna ungu itu nanti. Wow, kita kebanyakan bahan di tangan guys. Soon bakal habis semuanya. Itulah giliran kita, sekarang balik ke giliran pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink akan memanen 1 tomat. Ya, gue sebut tomat atau apapun. Baru pertama kali gue kayaknya sebut tomat ya. Dari tadi gue sebut bahasa asingnya terus. Aksi kedua, dia bakal maju 1 space. Dan untuk aksi ketiga, dia bener-bener santai guys. Di sini panen, di sini panen. Dan sekarang dia bakal panen lagi di sini. Yaitu 1 oranye dan 1 lemon. Sekarang kapasitas truknya udah penuh, dia bakal menjual semuanya, sangat bervariasi sekali. Kita lihatlah nanti, karena sekarang adalah giliran kita. Belum ada perubahan rencana, aksi pertama kita bakal panen 1 uva, karena cuma 1 lah yang kita perlukan. Dan untuk aksi kedua, gak ada lagi yang kita lakukan di sini, kita bakal maju 1 space ke space berikutnya, di mana kita akan melakukan aksi ketiga, yaitu memanen 1 tomat. Well, kita sedikit jalan santai sama seperti pemain pink tadi, cuman ya kita berdua sama-sama tahu kalau kita punya rencana masing-masing. Ya semoga saja tidak saling bertabrakan lah, kita lihat nanti, karena sekarang adalah gilirannya dia. Untuk aksi pertama, pemain pink akan maju 1 space ke desa Rio Maggiore, dan untuk aksi kedua, dia akan menjual 3 cubes di desa ini, yaitu yang warna kuning, warna oranye, dan juga warna abu-abu. Jadi dia mendapatkan 4 poin untuk yang kuning dan 1 poin untuk setiap cubes yang lainnya. So 4 tambah 1 tambah 1 dia akan mendapatkan 6 poin. 67 tambah 6 jadinya 73. Sekarang memimpin di depan kita 2 spaces. Untuk aksi ketiga, pemain pink hanya akan maju 1 space menuju ke desa Manarola untuk mengakhiri gilirannya, di mana sekarang adalah giliran kita. Seperti rencana awal, kita bakal jalan santai. Aksi pertama maju 1 space. Aksi kedua, kita akan panen 2 lemon. Dan sekarang mobil kita udah penuh. That's okay, karena kita akan segera menjualnya. Untuk aksi ketiga, kita bakal maju ke Rio Maggiore, di mana di giliran berikutnya kita bakal setor 1 tomat ke situ. Yap, sekarang adalah gilirannya pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink akan mengambil 1 kartu ugly dari market dan di refill dengan olive. Untuk aksi kedua, selama ada di Manarola, pemain pink akan menjual cube truck yang ada di truknya, yaitu warna merah, dan itu bernilai 3 lira. Dia maju lagi guys, 2, 3. Untuk aksi terakhir, pemain pink bakal maju 4 spaces. Langkah yang paling jauh, 1, 2, 3, 4, standby di sini, karena kebetulan kartunya memang lagi kosong. Dan di akhir gilirannya, sekali lagi kalau kalian perhatikan, pemain pink berhasil menyelesaikan orderan yang ini. Dia memiliki merah di Manarola dan juga hijau di Rio Maggiore. That means dia mendapatkan 9 more lira. Jadi dari sini maju sampai ke 85 guys. Wow, awalnya kita yang memimpin jauh, sekarang pemain pink yang memimpin jauh. Cuman gak apa-apa, kita belum menjual goods. Nanti pas kita jual goods, kita bakal benar-benar melebihi si pemain pink. Tapi karena dia berhasil menyelesaikan order, pemain pink akan mengambil 1 kartu orderan dari deck. Dan setelah melihat isinya, pemain pink memutuskan untuk tidak mengambilnya dan ditaruh di display. Yaitu warna hitam di Monterosso, hijau di Corniglia, dan putih di Manarola. Wajar aja lah ya, dia cuma punya 1% dari apapun yang ada di sini. Dan dia rasa permainan sudah mau segera berakhir, jadi dia nggak mau resiko kehilangan poin nanti. Jadi dia bisa mengambil 1 kartu dari deck, cuman dia sekali lagi nggak mau mengambil resiko. Inilah akhir dari gilirannya. Sekarang kembali ke giliran kita. Oke guys, sesuai target kita, karena ada di sini, aksi pertama kita adalah menjual tomat ini ke desa Rio Maggiore, mana kita tidak mendapatkan banyak, kita cuma mendapatkan 1 lira, tapi seenggaknya kita udah menyelesaikan starting orders kita tidak terlalu memusingkannya sekarang. Begitu juga dengan yang ini. Oke, yang udah selesai gue taruh agak belakang aja. Dan target kita berikutnya adalah ke Vernaza, di mana kita bakal jual semuanya ini. That's nice. Jadi untuk aksi kedua kita bakal maju 3 spaces ke sini, dan untuk aksi terakhir kita bakal jual 2 kuning dan juga 1 ungu. Ini huge banget guys. 4 plus 6 plus 6 itu adalah 16 lira. Jadi all of a sudden kita dari 72 naik 12 jadi 84. Oke, ternyata kita masih di belakangnya pemain pink guys. Tapi nggak apa-apa, tadi kan kita ketinggalan jauh. Kita sudah mengejar sekarang. Oke guys, belum ternyata. Kita masih perlu ini di sini. Oke. Gue salah lihat kayaknya. Gue tadi pikir ini putih, makanya gue berani ambil. Tapi nggak apa-apa lah. Nantilah. Yang penting kita jangan sampai keduluan dulu. Itulah giliran kita. Sekarang kembali ke giliran pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink akan mengambil olive ini dan digantikan dengan
Zucchini. Untuk aksi kedua, pemain pink akan mengambil satu kartu dari deck dan setelah melihat isinya, pemain pink memutuskan untuk memanen sesuatu dan dia memanen satu olive dan juga satu fungi. Olive yang baru aja diambil kemungkinan besar. Jadi dia mendapatkan dua ini untuk mengakhiri gilirannya. Sekarang lanjut ke pemain biru, yaitu kita, sorry. Untuk aksi pertama, kita bakal ambil Zucchini satu, di-replace dengan, di situ. Dan sekarang, kayaknya gue bakal maju aja ya. Gue kayaknya mau skip yang ini karena nggak terlalu diperlukan space-nya. Jadi aksi kedua, 1, 2, 3 spaces, maju. Dan untuk aksi berikutnya, gue kayaknya pengen nunggu lah, pengen dapat sesuatu yang lebih banyak. Oke, kita bakal ke Manorola, di mana hitam dan hijau itu sama-sama tinggi nilainya. Setelah itu kita bakal ke Coniglia, di mana putih bakal tinggi nilainya. Neither one of that color exists at the market. Jadi untuk aksi terakhir, why not kita bakal ambil kartu dari deck dan kita mendapatkan hitam. Sayang sekali Bung, kita sudah melewatkan harvest space-nya. Ya, nggak apa-apa lah, nanti kita lihat apa yang terjadi di giliran berikutnya, karena sekarang adalah gilirannya pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink akan mengambil satu kartu dari deck, dan setelah melihatnya, pemain pink memutuskan untuk melakukannya lagi, satu kartu dari deck, dan ternyata pemain pink masih belum menemukan apa yang dia mau, jadi dia bakal ambil satu kartu terakhir dari deck, mengakhiri gilirannya. Sekarang kembali lagi ke giliran kita. Untuk aksi pertama, gua rasa nggak ada salahnya mencoba mengambil satu kartu lagi dari market, dan ternyata kita tidak mendapatkan apa yang kita perlukan. Untungnya adalah kita nggak terlalu memerlukan UVA. Ingat, dua kartu yang jenisnya sama bisa dirubah menjadi satu kartu apapun. So, gua rasa untuk aksi kedua, gua bakal mulai harvest warna hijau di sini. Gua punya satu hijau dan dua kartu UVA yang dijadikan satu hijau. Technically gue punya dua hijau dan gue bakal ambil dua cubes hijau yang semakin menipis dari area panen tersebut ke sini. Itu adalah aksi kedua. Untuk aksi ketiga kita masih perlu memanen warna putih di sini. Jadi kita bakal maju satu space saja, mengakhiri giliran di situ sambil melihat apa yang akan dilakukan oleh pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink bakal maju 2 spaces bertemu dengan kita di lokasi panen ketiga. Dan untuk aksi keduanya, pemain pink akan memanen sesuatu, yaitu satu putih dan 2 ungu yang dijadikan satu putih juga. That means pemain pink bakal mendapatkan 2 putih. Dan sekarang kartunya udah penuh, sesuai dugaan dia bakal segera menjualnya ke desa-desa, di mana aksi ketiga dia bakal maju 2 spaces dan berakhir di Manorola. Itu aja, langsung kita kembali ke giliran kita. Oke guys, sesuai rencana awal kita bakal ambil putih. Gue bakal spend 2 oranye ini menjadi satu putih. That means gue bakal mengikuti langkahnya pemain pink. Gue rasa dia juga melakukan hal yang sama, bukan sih? Cuma kayaknya kita duluan deh, kita lihat lah. Kita bakal ambil 2 putih. Untuk aksi kedua kita bakal maju 2 space juga menuju ke Manorola. Dan untuk aksi ketiga kita bakal jual satu putih. Dan gue rasa, karena kita perlu hijau juga di Coniglia, jadi kita cuma perlu jual ini. Kebetulan harganya tinggi di sini. So kita menjual satu putih yang bernilai 1 lira dan hijau yang bernilai 5 lira. Total di giliran ini kita mendapatkan 6 lira, membuat kita untuk sementara jadi pemimpin di 90 lira. Itulah akhir dari giliran kita. Apakah kita sudah mengkomplitkan order? Belum, tapi next turn kalau ini masih ada kita akan melakukannya. Kita akan lihat terjadi atau enggak lah, karena sekarang adalah gilirannya pemain pink. Untuk aksi pertama, pemain pink akan menjual satu cube saja di Manorola, yaitu yang warna putih ini. Dia tidak bernilai apa-apa, dia tidak ada dadunya, berarti dia cuma bernilai 1 lira, membuatnya menjadi 86 di score track. Untuk aksi kedua, dia bakal maju 3 space menuju ke desa paling ujung Monterosso. Dan untuk aksi ketiga guys, dia bakal jual semuanya ini dan banyak hal besar terjadi. Oke, first of all, jangan lupa dulu, abu-abu bernilai 3, hitam bernilai 1, dan putih bernilai 1. Jadi nggak terlalu banyak dalam hal harga satuannya. Dia cuma mendapatkan 5 poin lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5. Tapi itu udah cukup untuk membuatnya melebihi kita. What's even better buat pemain pink dan sangat buruk buat kita sebagai pemain biru, pemain pink bisa mengkomplitkan 2 order ini. Tapi sesuai aturan, dia cuma boleh pilih salah satu. Melihat bahwa kita masih jauh dari mengkomplitkan orderan yang ini, pemain pink bakal ngambil apa yang kita sudah tunggu-tunggu untuk kita komplitkan di giliran berikutnya. Oke, it's gone now. Memiliki satu hitam di Monterosso, hijau di Coniglia, dan juga putih di Manorola. Bam! 15 lira guys. Dia bakal majuin. Oke, nanti gue bakal hitung ya. Ingetin dia 15 lira. Karena that's not all guys. Dia sudah mengkomplitkan ini kan. Oke, pertama-tama dia boleh ambil satu kartu dari deck dulu. Dan setelah melihatnya guys, pemain pink memutuskan untuk menyimpan ini. That means display akan di-reveal dengan kartu yang baru. Doesn't matter, cuma gue kasih tunjuk aja. Hitam di Coniglia dan tomat di Rio Maggiore. Dan tadi yang gue bilang banyak hal yang terjadi. Hal terakhir yang terjadi adalah pemain pink adalah pemain pertama yang menjual 8 goods di desa Monterosso. That means dia mendapatkan vendor tiles yang bernilai 8 poin ini guys. Bukan 8 poin sih, 8 lira. Bam!
Jadi total-total dia sekarang tambah lagi 15 plus 8 atau 23 lira. Dari 91 tambah 23 itu 114 lira guys. Pemain pink bener-bener kaya. Dan apalagi yang bikin gue bilang ini lebih buruk, kalian lihat pemain pink sudah memiliki 5 achievement kombinasi antara kartu order dan juga vendor. That means endgame has just been triggered. Jadi udah pemain pink gak dapat giliran lagi, kita mendapat 1 giliran terakhir, and I'm not sure apakah kita bisa mengkomplitkan sesuatu lagi atau tidak. Ya kita lihatlah apa yang akan kita lakukan sebagai penutupan ini. Oke guys, gue bener-bener gak nyangka kalau kesempatan untuk mengklaim orders kita diambil 2 kali sepanjang permainan sama pemain pink. Well, itulah konsekuensinya kalau gue mengatur 2 pemain di saat bersamaan, gue pasti bakal lebih fokus ke 1 pemain. When I'm supposed to focus on my character, tapi gue malah akhirnya lebih membela si pemain pink. Ya, di akhir permainan ini apakah yang bisa gue lakukan selain menjual cubes ini menjadi poin tempat di mana mereka sangat dihargai. Karena kalau gue lihat ya, apa yang baru aja muncul di sini memerlukan hitam di Corniglia, gue nggak punya hitam di truk gue, jadi gue mau nggak mau menjualnya menjadi lira satuan. So kebetulan gue ada di Manarola, hijau berharga, gue bakal jual 1 di situ dan mendapatkan 5 lira. Gue maju jadi 95. Oke, itu off cam, income sih. Yap. Dan untuk aksi kedua, kita bakal maju ke Corniglia di mana kita bakal jual 1 putih di situ. Kita kayaknya sepanjang permainan jual cubes tempat di mana mereka paling berharga, tapi kita tidak fokus dalam menyelesaikan order. Oke, that's really bad. Tapi ya sebagai penutup kita akan mendapatkan 6 lira. Dari 95 naik jadi 101, and that's it, our final score yang kelihatan. Belum terhitung kartu yang ada di tangan kita. Oh, BTW gue baru baca rulesnya. Ternyata kalau permainan berakhir dengan kondisi seperti ini, satu pemain mencapai 5 achievement task, pemain yang trigger endgame juga mendapatkan 1 giliran terakhir. Cuman seperti yang kalian lihat, pemain pink udah nggak punya cubes lagi di mobilnya dan dia sudah berada di desa terujung. Kalau kalian tahu dari video tutorial gua, cubes yang tersisa di mobil kita hanya sebagai tiebreaker, itu nggak bernilai di akhir permainan. So, hanya untuk formalitas, pemain pink akan melakukan segalanya yang dia mau lakukan untuk bersantai ria. Untuk aksi pertama, dia bakal maju 1 space. Aksi kedua, dia bakal jual semua kartu yang ada, bukan jual, harvest semua kartu yang ada di tangannya. Kebetulan ada di lokasi yang sama, jadi dia bakal dapat 1 ungu dan 1 abu-abu. Well, untuk aksi ketiga nggak tahu, I don't know, mungkin ambil maju 1 space lagi ke lokasi harvest berikutnya, dan udah, pemain pink sudah menyelesaikan giliran terakhirnya. Sekarang permainan benar-benar selesai dan kita akan langsung masuk ke final scoring. Penghitungan poin terakhir hanya berdasarkan kartu-kartu order yang ada di tangan kita. Mulai dari gua dulu ya, dari starting order sini kita lihat apakah kita punya hijau di Monterosso, ya, kita punya putih di Vernazza, ya, kuning di Corniglia, ya, abu-abu di Manarola, yap, dan finally merah di Rio Maggiore. Berarti kita mendapatkan poinnya ini. Poinnya dari mana? Kita akan hitung nilai dari setiap bahan ini. 2, 1, 1, 1, dan 1. 2 plus 1 plus 1 plus 1 itu 6. Berarti 30 kurang 6 ini bernilai 24 poin. That means kita maju dari 101 menjadi 125. Itu adalah untuk orderan yang pertama. Untuk yang kedua, kita perlu putih di Vernazza ada dan juga hitam di Manarola. Betul? Jadi kita mendapatkan 10 lira lagi. Majukan kita dari 125 menjadi 135. And this is the part where I got bummed super hard, guys. Gue tadi ada bilang kan gue mau santai aja lah, masih ada giliran lagi, Gue nggak menyangka dalam 1 giliran pemain pink bisa menyelesaikan permainan dan menghancurkan reputasi gue. Oke, jadi kalian lihat gue punya ungu di Vernazza, itu yang udah gue targetkan dari awal. Tapi sayang sekali gue nggak punya abu-abu di Corniglia ini. Jadi gue nggak dapat poinnya. Instead gue bakal kehilangan 5 poin untuk setiap kota yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Dalam ini aja ada 1 kota, jadi gue minus 5 poin. Dan inilah final score gue, guys, 130 poin. Cuman beda 16 poin dari pemain pink yang bahkan belum menghitung skor akhirnya. Oke, itulah akhir dari penilaian kita. Sekarang kita lihat berapakah poin bonus yang didapatkan oleh pemain pink. First of all, kita hitung dulu ya nilai dari kartu startingnya pemain pink. Jadi kuning di Monterosso bernilai 1, di Vernazza bernilai 4, di sini bernilai 1, di sini bernilai 3, dan di sini bernilai 1. So 1 plus 4 itu 5, 5 plus 1 itu 6, 6 plus 3 itu adalah 9, 9 plus 1 10. Jadi 30 kurang 10 adalah 20 poin. Kita lihat apakah pemain pink berhasil mengkomplitkannya. Ya, gue juga nggak terlalu perhatiin sih, guys, tapi harusnya iya. Oke, kuning di Monterosso, ungu di Vernazza. Wow, dia cuma punya 2 cubes doang di Vernazza. Somehow dia tetap memenangkan permainan. Di Corniglia juga cuma 2, guys. Kita loh sampai numpuk di 2 desa itu. Ada
ungu, hijau, merah, dan juga abu-abu. That means pemain pink mendapatkan 20 poin. Dia bakal maju sampai 134. Oke, itu baru kartu pertama dia guys. Dia udah memimpin di depan kita. Lihat, ungu di Vernaza, ada oranye di Rio Maggiore, ada juga. Oke, dia bakal maju 9 poin lagi menjadi 43. Masih kelihatan guys. Abis ini kita mesti wrap around. Tapi kita bakal lihat dulu di mana Rola ada hijau. Yup. Di Rio Maggiore ada abu-abu. Yup. Dia dapat 9 poin lagi guys. Kita lihat dia dapat berapa poin sini. Ini berapa? 43 jadi 52. Ya, that's it. Final skornya pemain pink lawan kita menghancurkan kita dengan sangat. Di 152 poin, kita hanya di 130 poin. Well, mau ngomong apa, kita nggak mungkin membiarkan semuanya menang. Pasti ada satu yang menang dan yang lainnya harus kalah. Itulah one full playthrough main Cinque Terre berdua. Semoga dengan menonton video ini, kalian lebih ngerti gimana kinerja permainannya. Kalau masih ada yang bingung mengenai rules, aturannya, ataupun juga, kalian boleh post di komen di bawah. Gua akan jelaskan semaksimal mungkin. Tapi sekian dari gua. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.